benar-benar tidak punya hati. Demi gengsi dan wanita lain, seorang suami tega menyebut istrinya sendiri dekil, kampungan, dan hanya bikin malu. Tapi siapa sangka, di balik daster lusuh yang dihina itu, tersimpan identitas asli yang sanggup membeli harga diri sang suami detik itu juga. Dimas, si manajer sombong itu, sama sekali tidak sadar bahwa hinaan yang ia lontarkan adalah awal dari kehancuran karir dan hidupnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Jumpa kembali sahabat di channel Kisah TV. Sebelum kita bongkar bagaimana karma pedih dan instan menghantam Dimas, monggo silahkan ditekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja sahabat semua memantau kisah ini. Saya doakan semoga yang menonton selalu sehat walafiat, rezekinya lancar, dan dijauhkan dari sifat sombong. Amin, ya robbal alamin. Kisah ini bermula dari sebuah amplop hitam di meja makan. Malam itu bukan kasih sayang yang didapat Clarissa, melainkan hinaan yang perih menusuk jiwa. Dimas melempar undangan pesta mewah itu tepat di hadapan istrinya, sambil berkata dengan nada tinggi bahwa Clarissa dilarang tampil memalukan. Sungguh, keangkara murkaan Dimas ini akhirnya menjadi bumerang yang akan menghancurkan hidupnya sehancur-hancurnya, hingga ia tak punya muka lagi. Simak kisahnya sampai habis. Suasana makan malam di rumah itu terasa begitu dingin, sunyi dan mencekam. Tidak ada canda tawa, tidak ada obrolan hangat layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Yang terdengar hanyalah denting sendok yang beradu dengan piring dan suara hela nafas berat dari Clarissa. Wanita yang dikenal sabar ini setiap harinya harus menelan pil pahit kehidupan rumah tangga yang jauh dari kata bahagia. Tiba-tiba, suara pintu terbuka kasar mengejutkan Clarissa. Dimas, suaminya, pulang dengan wajah masam, tanpa senyum, tanpa sapaan. Langkah kakinya berat seolah membawa beban gengsi yang teramat besar di pundaknya. Tanpa babi bu, Dimas melempar sebuah amplop hitam tebal dengan tinta emas ke atas meja makan. Plak! Suara amplop itu beradu dengan meja, tepat di samping mangkuk sayur lodeh buatan Clarissa. Amplop itu bukan sembarang amplop, sahabat. Teksturnya yang mahal dan desainnya yang elegan menjeritkan kemewahan. Itu adalah undangan gala dinner perayaan ulang tahun ke-50 Mahardika Corp, perusahaan raksasa tempat Dimas bekerja dan membanggakan dirinya sebagai manajer sukses. Dimas menatap istrinya dengan sorot mata yang merendahkan. Tatapan yang membuat siapapun yang melihatnya pasti akan merasa gerdil. Buka. Perintahnya singkat, nada bicaranya dingin menusuk tulang. Clarissa dengan tangan gemetar membuka amplop itu. Di sana tertulis undangan VVIP. Namun belum sempat Clarissa merasa dihargai diajak ke pesta, Dimas sudah mematahkan harapannya dengan kalimat yang tajam dan menyayat hati. Ingat ya, jangan bikin malu aku di sana. Kamu tahu kan, pesta ini isinya orang-orang berkelas, para eksekutif, sosialita, bukan tempatnya wanita yang taunya cuma bawang merah bawang putih kayak kamu. Sungguh sahabat, kesonggongan Dimas ini sudah melampaui batas. Ia merasa istrinya hanyalah beban, noda kusam dalam karirnya yang sedang meroket. Ia lupa bahwa doa istrilah yang sering kali melangitkan rezeki suami. Dan apa yang terjadi selanjutnya benar-benar membuat dada sesak. Dimas mengeluarkan dompet kulitnya, menarik 2 lembar uang berwarna merah. 200.000 rupiah. Ia meletakkannya di meja dengan gaya yang sangat angkuh, seolah ia baru saja melorikan sedekah pada pengemis. Nih, buat beli baju. Cari di pasar loak atau diskonan. Pokoknya cari yang warnanya gelap, biar nggak kelihatan norak. Jangan sampai orang tahu kalau istri manajer pemasaran bajunya murah. Sahabat bisa bayangkan, ke pesta bintang 5 di hotel termewah, tapi disuruh mencari baju bekas dengan uang 200.000. Benar-benar keterlaluan. Namun, kebusukan Dimas tak berhenti di situ. Saat Dimas melenggang pergi ke kamar mandi, ponsel yang tergeletak di meja bergetar. Layarnya menyala terang. Clarissa yang hatinya sudah remut redam tanpa sengaja melihat notifikasi pop-up dari aplikasi bank. Transfer berhasil, 5 juta rupiah. Dan tujuannya tertulis jelas, butik mewah, pesanan atas nama Bella. Duniaku rasanya runtuh. Itulah yang dirasakan Clarissa. 200.000 untuk istri sah yang mengurus rumah tangganya, tapi 5 juta rupiah digelontorkan tanpa pikir panjang untuk wanita lain yang tak lain adalah rekan kerjanya sendiri. Perbandingan yang sangat menyakitkan.
Clarissa hanya bisa mengelus dada, menahan air mata agar tidak tumpah. Ia sadar suaminya bukan pelit, tapi memang tidak mencintainya. Namun Dimas lupa satu hal penting. Ia lupa siapa sebenarnya wanita yang ia nikahi dan ia hina ini. Di balik diamnya Clarissa tersimpan kekuatan besar yang sedang tertidur pulas. Malam itu saat tengkorak Dimas terdengar keras dari kamar tidur, Clarissa tidak memejamkan mata. Ia berjalan pelan menuju ruang kerja, membuka laci rahasianya yang terkunci rapat, dan mengambil sebuah ponsel khusus yang 3 tahun ini ia matikan demi hidup sederhana bersama Dimas. Jari jemari lentik Clarissa menekan sebuah nomor penting dengan mantap. Sambungan terhubung. Suara di seberang sana terdengar kaget namun sangat hormat. "Selamat malam, Nona muda. Apakah ada yang bisa kami bantu?" Clarissa menarik nafas panjang, mengubah sorot matanya yang tadi sendu menjadi tajam setajam elang. Aura wibawanya sebagai putri pemilik perusahaan seketika kembali. "Pak, pastikan saya ada di daftar tamu VVIP besok. Bukan sebagai istri Dimas, tapi sebagai Clarissa Mahardika. Dan satu lagi, siapkan sebuah data audit keuangan divisi pemasaran dan rekaman CCTV lobi kantor. Saya ingin melihat pertunjukan istimewa besok malam." Clarissa menutup teleponnya dengan senyum misterius. Besok bukan hanya sekedar pesta, tapi hari penghakiman bagi kesombongan Dimas yang sudah melampaui batas. Malam itu, kemewahan Hotel Grand Hyatt benar-benar terasa menyilaukan. Lampu kristal raksasa menggantung megah. Pantulan cahaya keemasan menghiasi setiap sudut ruangan. Dan para tamu undangan hadir dengan balutan busana yang harganya mungkin setara dengan gaji setahun kaum mendang-mending. Namun, di tengah gemerlap pesta itu, ada pemandangan yang sangat kontras dan menyayat hati. Clarissa dengan gaun abu-abu kusam hasil pilihan paksa suaminya terlihat tenggelam dan tak bercahaya. Ia berjalan menunduk, mengekor di belakang Dimas yang melangkah cepat tanpa sedikit pun menoleh. Dimas seolah jijik menggandeng istrinya sendiri, takut jika ada kolega yang melihat wanita sederhana itu bersanding dengannya. Perlakuan Dimas sungguh di luar nalar manusia yang punya hati nurani. Sesampainya di ballroom, alih-alih mengajak istrinya duduk di meja tengah yang layak, ia justru menggiring Clarissa ke sudut ruangan yang paling gelap. "Kamu duduk di sini saja, jangan keluyuran ke tengah. Di sana itu meja bos-bos besar. Malu aku kalau kamu kelihatan," bisik Dimas tajam. Sahabat, tempat yang ditunjuk Dimas itu adalah meja kosong di dekat pintu akses dapur dan toilet pelayan. Bayangkan, istri sah diperlakukan tak ubahnya seperti orang asing yang tak diundang. Tak berselang lama, sosok yang ditunggu-tunggu Dimas pun muncul. Bella. Wanita itu datang mengenakan gaun merah menyala yang sangat indah. Gaun seharga 5 juta rupiah yang dibeli dari uang keringat Dimas. Uang yang seharusnya menjadi hak Clarissa. Dimas menyambut Bella dengan senyum lebar. Matanya berbinar memuji kecantikan wanita itu di depan wajah istrinya sendiri. Mereka tertawarnya, seolah Clarissa hanyalah patung yang tidak punya perasaan. Pemandangan itu bagaikan sembilu yang mengiris jantung Clarissa perlahan-lahan. Muak dengan sandiwara menyakitkan itu, Clarissa memilih menyingkir. Ia melangkah gontai menuju balkon samping yang sepi dan gelap, menjauh dari hiruk-pikuk pesta yang menyisakan dada. Di sana, di bawah sinar rembulan yang samar, bab tahanannya runtuh. Air matanya menetes satu persatu, meratapi nasibnya yang dihargai begitu murah oleh pria yang ia cintai. Namun tangisannya terhenti ketika sebuah suara berat dan berwibawa menyapanya. "Selamat malam, Nona muda." Clarissa menoleh kaget. Di sana berdiri Pak Burhan, Direktur Operasional Senior Mahardika Corp, sosok tangan kanan ayahnya yang sangat disegani. Pria tua itu menunduk hormat, sorot matanya teduh namun penuh keprihatinan. "Nona muda, sampai kapan Nona membiarkan diri Nona diperlakukan seperti ini? Tuan besar sudah sangat merindukan putrinya kembali ke singgasana," ucap Pak Burhan lembut. Clarissa menghapus air matanya, menenggakkan punggungnya, dan menatap Pak Burhan dengan tatapan baru yang penuh tekad. "Malam ini, Pak. Malam ini sandiwara si Opik Abu akan berakhir. Saya akan mengambil apa yang menjadi hak saya." Namun, drama sesungguhnya baru saja mulai. Pintu balkon terbuka kasar. Dimas muncul dengan wajah merah menahan amarah. Rupanya ia takut Clarissa kabur dan membuatnya malu. Tapi otak kotor Dimas justru menyembuhkan hal lain saat melihat istrinya berduaan dengan pria tua di tempat remeng-remeng. Tanpa babi bu, Dimas langsung melabrak. Ia menarik tangan Clarissa kasar dan menunjuk wajah Pak Burhan dengan telunjuknya yang gemetar karena emosi. "Hebat ya kamu, Clarissa.
Baru ditinggal sebentar, sudah asyik menggoda kakek-kakek di sini. Dasar wanita murahan, bentak Dimas tanpa saringan. Ia beralih menatap Pak Burhan dengan tatapan merendahkan. Tidak mengenali siapa sosok di depannya karena cahaya yang minim dan egonya yang terlalu tinggi. Heh Pak Tua, jangan mentang-mentang punya uang Anda pikir bisa main mata sama istri orang sembarangan. Pergi dari sini sebelum saya panggil keamanan. Dasar tua-tua keladi tidak tahu malu. Astagfirullah sahabat. Ucapan itu adalah paku terakhir untuk peti mati karir Dimas. Ia baru saja menghina atasan dari atasannya sendiri. Pak Burhan tidak marah, tidak membalas bentakan itu. Ia hanya tersenyum ipis, senyum dingin yang menyimpan badan. Dengan tenang, ia merapikan jasnya dan menatap Dimas lurus-lurus. Anak muda, jaga lisanmu. Simpan anadimu itu. Siapkan mentalmu untuk besok, Dak. Karena mungkin besok kamu akan lupa caranya berdiri tegak. Setelah mengucapkan kalimat misterius itu, Pak Burhan berlalu pergi, meninggalkan Dimas yang masih menengus kesal, sama sekali tidak sadar bahwa ia baru saja menggali lubang kuburnya sendiri sedalam-dalamnya. Setelah puas memuntahkan sumpah serapah kepada istrinya di balkon, Dimas kembali ke pesta dengan wajah tanpa dosa, meninggalkan Clarissa yang hatinya sudah membeku. Namun, ada yang berbeda kali ini. Clarissa tidak lagi menangis, air matanya sudah kering, berganti dengan tatapan nyalang penuh tekad. Ia melangkah menuju toilet wanita yang sepi. Di depan cermin wastafel marmer yang besar itu, ia menatap pantulan dirinya. Wanita lemah yang selama 3 tahun ini menunduk takut pada suami, malam ini harus mati. Dengan tangan yang mantap, Clarissa melakukan sesuatu yang nekat, namun brilian. Ia meraih ujung lengan gaun abu-abu murahannya yang kedodoran. Shrek, bunyi kain robek terdengar nyaring di keheningan toilet. Clarissa merobek paksa kedua lengan baju itu, mengubah gaun yang tadinya terlihat seperti karung beras menjadi model sleeveless yang elegan dan edgy. Ia merapikan sisa kainnya, mengikat rambutnya ke atas menampakkan leher jenjangnya, dan mengeluarkan senjata terakhirnya. Sebuah lipstik berwarna merah menyala. Saat ia memulas bibirnya dengan warna merah berani itu, aura upik abu lenyap seketika, berganti menjadi aura seorang ratu yang siap mengambil kembali mahkotanya. Clarissa melangkah keluar dari toilet. Suara ketukan sepatu hat tingginya menggema tegas di lantai marmer, menarik perhatian siapa saja yang dilewatinya. Saat ia memasuki kembali ballroom, suasana seolah berubah. Orang-orang menoleh, terpesona dengan karisma wanita berbaju abu-abu yang berjalan dengan dagu terangkat tinggi itu. Clarissa berjalan lurus, melewati meja di mana Dimas dan Bella sedang asyik tertawa. Ia bahkan tidak menoleh sedikit pun. Dimas yang melihat ekor mata istrinya melintas kaget bukan main. Ia panik, tangannya gemetar mengetik pesan singkat. "Heh, kamu mau kemana? Itu area VIP di depan. Jangan cari mati kamu." Namun pesan itu diabaikan. Clarissa terus berjalan menuju area yang dibatasi tali beludur merah. Area sakral tempat para direksi dan pemilik perusahaan duduk. Dimas menahan nafas, menunggu momen istrinya diusir kasar oleh penjaga berbadan tegap di sana. Tapi, apa yang terjadi sahabat? Sungguh di luar dugaan. Penjaga keamanan itu justru tersenyum, membungkuk hormat 90 derajat. Dan dengan sigap membuka tali pembatas itu lebar-lebar untuk Clarissa. Dimas dan Bella yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, rahangnya seakan jatuh ke lantai. Mata mereka terbelalak, tak percaya melihat Clarissa duduk dengan santai di kursi kosong tepat di sebelah Pak Wijaya, sang CEO pemilik perusahaan. Belum sempat Dimas memproses rasa kagetnya, lampu ballroom tiba-tiba padam total. Gelap gulita, hanya satu lampu spotlight yang menyala terang, menyorot ke arah panggung utama. Pak Wijaya berdiri di sana, memegang mikrofon dengan wibawa yang menggetarkan ruangan. "Hadirin sekalian," suaranya menggelegar. "Malam ini saya ingin memperkenalkan sosok istimewa. Sosok yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Mahardika Corp. Perkenalkan, putri tunggal saya, Clarissa Mahardika." Ceger, bagaikan disambar petir di siang bolong. Clarissa berdiri, melambaikan tangan dengan anggun. Dimas rasa lupa caranya bernafas. Clarissa, putri pemilik perusahaan. Tapi kejutan belum berakhir sahabat. Layar LED raksasa di belakang panggung yang seharusnya menampilkan profil perusahaan tiba-tiba berubah tampilan. Bukan grafik saham yang muncul, melayakan tangkapan layar chat mesra yang mencicikkan antara Dimas dan Bella.
Lalu muncul foto-foto struk belanja tas mewah, dan puncaknya, data mutasi rekening bukti penggelapan dana proyek senilai 2 miliar rupiah yang dilakukan oleh Dimas. Seketika, suasana pesta yang elegan berubah menjadi riuh rendah. Ratusan pasang mata kini menatap ke arah meja Dimas dengan tatapan jijik dan menghakimi. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar nyaring. Dimas yang tadi nggak merasa di atas langit, detik itu juga merasa ditarik paksa ke dasar neraka yang paling dalam. Wajahnya pucat pasi seperti mayat, keringat dingin mengujar deras. Ia sadar, tamat sudah riwayatnya. Suasana di dalam ballroom yang tadinya gemerlap, kini berubah menjadi sidang pengadilan terbuka yang sangat mencekam. Di atas panggung, Clarissa berdiri tegak, memegang mikrofon dengan tangan yang stabil. Sementara Dimas di bawah sana gemetar hebat, bak tikus yang terperangkap dalam jebakan. Dengan suara yang tenang, namun berwibawa, Clarissa mengucapkan kalimat yang menjadi vonis mematikan bagi ego suaminya. Mas, selama ini kamu selalu bilang kalau kamu malu punya istri miskin seperti aku. Kamu takut karirmu hancur karena punya istri yang kamu anggap kampungan. Tenang saja, Mas. Mulai hari ini, ketakutanmu hilang. Karena mulai detik ini, kamu bukan lagi suamiku. Dan kamu yang akan merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang benar-benar miskin. Seketika itu juga, sahabat, pintu ballroom terbuka lebar. Beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap masuk dengan derap langkah yang tegas. Rupanya, Pak Burhan sudah mempersiapkan segalanya dengan sangat rapi. Dimas tidak berkutik saat surat penangkapan atas tuduhan korupsi dan penggelapan dana perusahaan disodorkan tepat di depan hidungnya. Di sisi lain, Bella, si pelakor yang tadi berjalan dengan dagu terangkat, kini menjerit histeris saat petugas keamanan menyeretnya keluar dari ruangan. Rasa malu yang mereka terima malam itu benar-benar imbas, bahkan berkali-kali lipat lebih pedih daripada apa yang dirasakan Clarissa selama 3 tahun terakhir. Melihat nasibnya yang sudah di ujung tanduk, runtuhlah sudah kesombongan Dimas. Pria yang biasanya memaki dan membentak itu, kini jatuh berlutut di kaki panggung. Ia menangis, meraung-raung di depan ratusan pasang mata yang menatapnya jijik. Ia mencoba meraih kaki Clarissa, mengeluarkan jurus manipulasi andalannya. Dek, tolong mas hilaf. Mas cinta sama kamu, Dek. Jangan lakukan ini, demi rumah tangga kita. Tapi sahabat, nasi sudah menjadi bubur. Hati Clarissa sudah tertutup rapat. Ia menatap Dimas dengan tatapan datar, tanpa emosi. Lalu melempar sebuah map merah ke hadapan Dimas. Cintamu itu ada syaratnya, Mas. Tapi hukumanku mutlak. Map itu berisi gugatan cerai. Tamat sudah riwayat Dimas. 1 bulan berlalu sejak malam kelabu itu. Roda kehidupan berputar begitu cepat. Clarissa kini duduk di kursi pimpinan memimpin rapat direksi dengan kecerdasan dan wibawa yang mempesona. Auranya bersinar menunjukkan siapa sebenarnya darah daging pemilik Mahardika Corp. Sore harinya, saat Clarissa melangkah keluar dari lobi kantor yang megah, sesosok pria kurus, berantakan dan berwajah kusam mencoba mendekatinya. Itu Dimas, statusnya kini tahanan kota yang sedang menunggu sidang putusan. Hartanya ludas disita, teman-temannya menjauh, dan ia hidup luntang-lantung. Clarissa, tolong aku. Suara Dimas Parau memelas. Aku butuh kerjaan, jadi supirmu juga nggak apa-apa, asal aku bisa makan. Sungguh menyedihkan sahabat, tapi karma tetaplah karma. Clarissa bahkan tidak menghentikan langkahnya. Tepat saat itu, sebuah sedan mewah berhenti di depan lobi. Evan, dokter tampan teman masa kecil Clarissa, turun dan membukakan pintu dengan senyuman tulus yang menghangatkan. Clarissa membalas senyuman itu, masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Dimas yang terpaku di trotoar. Dimas hanya bisa menatap nanar debu jalanan yang ditinggalkan mobil itu. Hancur dalam penyesalan yang terlambat seumur hidup. Begitulah akhir dari kesombongan. Hancur oleh karma yang ia tanam sendiri. Nah, itulah akhir tragis dari perjalanan hidup Dimas, seorang suami yang dibutakan oleh kilau harta dan jabatan semu. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita semua sahabat, bahwa setinggi apapun pangkat kita, sebanyak apapun uang di rekening kita, itu semua hanyalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Dalam sekejap mata, Allah bisa membolak-balikan keadaan. Hari ini kita di atas menghina orang lain, besok bisa jadi kita di bawah mengemis belas kasihan orang yang kita hina. Na'udzubillah min dzalik.
Pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah ini adalah jangan pernah meremehkan pasanganmu, apalagi menghinanya karena harta. Ingatlah, rezeki suami itu seringkali lancar karena doa tulus dari istri yang solihah. Ketika kamu menyakiti hatinya, sama saja kamu sedang menutup pintu rezekimu sendiri. Dan ingatlah, karma itu nyata dan alamatnya tidak pernah salah. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Dimas menanam kesombongan dan pengkhianatan, maka ia menuai kehancuran dan penyesalan seumur hidup. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita untuk selalu bersyukur, rendah hati, dan menyayangi keluarga dengan tulus tanpa memandang materi. Ambil hikmah baiknya, buang jauh-jauh hal buruknya. Terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari bala musibah, dan dimudahkan segala urusannya. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.